sejalan dengan kepentingan kita. Karena kazubadi ma'alasali, seperti mentega dengan madu, enak enggak? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kamu hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi, terkecuali kalau hawa nafsunya itu mengikuti sesuatu yang aku bawa ini, artinya sesuai dengan syariatku ini, sesuai dengan agama ini. Bahkan nafsunya cocok pada karo nafsu. Niatnya pengen sembahyang, sisan bari adem-adem, mandi junub, dan juga mendapatkan refresh, penyegaran kembali, bisa libindo kono beli. Niat sodako barisisan cari simpatik untuk mencalonkan diri jadi kuwu. Niatnya jadi kuwu apa niat pengen membangun masyarakat? Ini kan menjadi masalah. Orang tuh pengen jadi kuwu dulu apa pengen membangun masyarakatnya dulu? La yu'minu ahadukum, dinyatakan tidak beriman kalau begitu tuh, kecuali kalau dia ingin membangun masyarakatnya, kan gitu. Akhirnya dia mencalonkan diri, setelah jadi kuwu ternyata dapat bengkok juga, ya kan gitu. Lalu juga ngurusin akta jual beli juga, dapat duit lagi. Terus ada orang minta surat anton kawin oleh duit maning, ya itu kan akibat dari karena niat yang soleh tadi itu kan. Lamun niatnya awalnya niatnya pengen korupsi kan. Sekarang logikanya, jadi pegawai negeri harus menyuap 100 juta, gajinya hanya 3 juta, mancing akal terbeli. Gaji sebulan dapat 3 juta, dia berani nyuap pejabatnya itu 100 juta. Masuk akal nggak begini? Masuk akal kalau memang niatnya supaya nanti saya bisa korupsi. Ada orang ingin membangun negeri ini, tapi dia harus menyuap, percaya nggak? Tapi ini terjadi nggak? Saya akan berterima kasih ketika ada orang datang. Masuk akal atau tidak ada orang datang kepada saya, Pak Kiai, saya ingin mengabdikan diri saya untuk ibadah di sini, membantu pesantren, ya. Mau jadi tukang sapunya mangga, jadi satpamnya mangga, atau kalau perlu saya suruh ngajar juga saya mau. Pokoknya saya ingin memberikan manfaat kepada pondok ini. Lalu saya mengatakan, sini Anda bayar 100 juta. Mancing akal beli. Ada orang ingin mengabdi kepada negara, tapi harus menyuap. Mancing akal terbeli. Sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang gak masuk akal kok. Kalau masuk akal namanya rasional, kalau tidak masuk akal namanya irrasional. Bakal rasional bocah pintar, bakal irrasional bocah goblok. Jadi kan mesti berarti dia ada tujuan sesuatu. Saking kepengennya dianggap ning kita bisa meneng ning kene, bisa menggawe ning kene, ana tujuan barangnya mah. Lagi demen santri wadon. Ya ternyata saya mau balik. Nah itulah. Jadi ya saya kira saya sangat sedih sekali ketika anak-anak kita nanti menjadi pegawai negeri harus menyuap. Dan ini bukan rahasia kok, orang tahu semua. Dan ini bukan kritik, sedang menceritakan apa adanya. Memang saya tidak melakukannya, tapi saya mendengar hampir setiap orang. Dan saya tidak pernah melihat ada orang menggelontorkan uang untuk menyuap pejabat. Saya tidak pernah melihat. Tapi cerita ini diceritakan oleh banyak orang.
khobarnya khobar mutawatir, hadisnya sahih, dan ini di semua instansi kan begitu. Kok berani ya? Coba hitung-hitungan, sampai berani menyuap sampai 100 juta 200 juta dengan gaji 3 juta sebulan. Jadi berapa bulan tuh? Ya saya juga pernah mengatakan, bagaimana Pak Kiai, haram nggak menyuap nih? Tetap ar-rashi wal murtasi finnar. Yang memberi suap, yang menerima suap, dua-duanya di neraka semuanya. Jadi gimana? Ya bayar aja lah. Lah, karena neraka. Yang masuk neraka yang nerima. Itu hak kamu kok. Pekerjaan, pendidikan, kesehatan, itu kan hak rakyat. Kalau kita untuk menerima hak harus membayar, bayarlah. Yang korupsi, yang koruptor kan yang menerimanya. Sebab kalau hak itu kan nggak ada imbalannya, ya diberikan. Jadi bayar nggak pakai, bayar aja. Sebabnya apa? Anggap aja beli masa depan lah. Beli masa depan. Iya, tapi menggawe kan. Ini kita lagi mencoba merumuskan mana ikut mana, keuntungan ikut pada pelaksanaan kewajiban kita atau niat kita yang baik, atau sebaliknya. Ya justru karena itu, ketika kamu ingin jadi pejabat, apakah niat kamu itu ingin membangun masyarakat atau ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas, dapat mobil dinas, rumah dinas, kan gitu. Kamu ingin jadi anggota DPR, apa ingin membela rakyat, apa ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri. Niatannya betul gitu. Ya justru karena itu, ini kita bukan bicara mereka anggota DPR saja, kita bicara tentang diri kita juga begitu sama, jujur aja lah. Apa karena dalam bocah wadone ayu, apa karena saya pengen dua anak? Siapa pun kok. Jadi gimana? Fatah sulu kesimpulannya adalah, fatah sulu maka kesimpulannya adalah anna maqam zawal, bahwa maqam zawal, level ketiadaan nafsu kita ini, hilangnya keserakahan pribadi kita ini, yaqtadil fana anil hududi kulliha, yaitu harus meniadakan keinginan itu seluruhnya, keuntungan itu. Kita nggak usah mikir keuntungan apa yang akan saya peroleh ketika saya menjabat jabatan ini, tapi apa program saya kalau iya untuk masyarakat saya, kayak Jokowi kah kan boleh bakal perlu mancing gorong-gorong sisan. Iya. Makanya jadi, tetapi ketika dia berkampanye bahasanya demi apa? Demi iya, demi rakyat, membangun rakyat, ini rakyat. Iya. Setelah jadi, ini realita enggak? Ya udah, itu aja. Tapi awas, jangan nyebut nama. Etika. Gimana Haji Sulaiman ya? Tak warab aja disebut arane. Kecuali kalau yang baik-baik kita sebutin, ya kan gitu. Mana? Untuk periode pertama, para ustadz di Pondok Sadang Pinggan seperti itu. Mereka murni betul-betul ingin mengabdi kepada Allah. Setelah pondok ini besar, uangnya banyak, ceritanya lain. Cari honor apa mau mengembangkan ilmu? Cari honor dulu. Begitu honornya nggak naik-naik, pindah dia. Memang niatnya cari honor. Si remenya niatnya kalau pengaji apa luru jabur?
Enak aja boleh dicaburin lagi. Ketika kamu dipanggil diundang orang tahlilan, niatnya dongokna wong mati apa luru berkat. Lamun langkah berkatnya teka beli. Nanti akan diuji oleh Allah supaya kamu bisa menjawab sendiri. Waya berkat dibagi, bagian sirat entok berkatnya. Ayo, ngelendeng tak beli balik ya. Masya Allah, umak ngelendeng kayak maling kuyuan. Ketika kamu dipanggil untuk berceramah, yang terbayang dalam pikiranmu amplopnya berapa, atau materi apa yang akan kamu sampaikan, dan masalah uang amplop tidak pernah kamu pikirkan. Yung buktinya begitu dibuka amplop 300 balik maning je. Wakaji je kurang 300 mah. Begitu dikasihnya tidak mencukupi, diundang lagi nggak datang, kapok. Ya sekarang kita jujur-jujur sajalah dengan diri kita sendiri. Lah ya makanya kita perlu introspeksi lagi, perlu self koreksi, perlu introspeksi, perlu dievaluasi, dan terakhir dikonfirmasi bener tak durung. Makanya apa niatnya ngaji, apa niatnya bareng gawa dagangan. Yang buktinya kita ngaji karena ngelar pepesan je. Bareng ngaji bareng gawa batik rongkodi. Kiai nerangakan dewek emang ngelar tapi terjadi kan pesan. Sirang ngaji mana niatnya luru ilmu, teluru batur. Nah ketika kene luru ilmu niatnya tekan kene tulis ketemu batur, ya alhamdulillah, menambah teman, menambah persahabatan, menambah kenalan. Sebab bertambahnya kenalan, bertambahnya sahabat, bertambahnya teman itu kan salah satu nilai keberhasilan hidup kita. Menjelang pemilihan kuwu ada orang bagi-bagi duit, niatnya apa tuh? Melas nih wong melarat apa memang lagi tuku suara? Jadi sedekah bukan tuh? Sedekah politik deh. Sementara ini kamu membohongi dirimu sendiri. Tolong mulai saat ini dikoreksi lagi. Ya. Catatan-catatan, rekaman-rekaman atas kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan sejak dahulu sampai sekarang, tolonglah di-delete atau di-erase atau remove ya. Remove, erase atau delete. Guys, hapus baik. Ya, kita mulai dari awal lagi. Sebelum nanti kamu diadili malaikat, baik saya mengadili kamu dulu, lebih enak kok. Dari iya.